Baik, Mas Yuna, sehat Mas? Ya, sehat dulu ya. Iya dong, yang pertama. Oke, saya mau sedikit bertanya nih Mas di JFT 2024 ya. Ini kan sudah kali kelima kita mengadakan ya Mas ya. Nah, di JFT 2024 saya melihat tidak semata-mata melihat sisi bisnis dan kreativitas saja, tapi juga mengedepankan sisi tren fashion. Boleh disampaikan Mas Yuna perkembangan tren ini di bidang fashion? Iya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin ini lembaga media ini mungkin ada yang tidak kenal saya, ada yang mengenal saya. Saya nggak tahu di sini ada nggak media yang dari tahun 1993. 1993. Tepuk tangan dulu dong. Ya, jadi ada kalian ini generasi baru dari media. Ya, saya udah dan teman-teman ya yang panitia yang kebetulan panitia ini sudah berkecimpung di dunia persilatan itu dari tahun 1993. Akhirnya terbentuklah yang disebut Indonesian Fashion Chamber. Indonesia Fashion Chamber itu berdiri tahun 2015 dan Jakarta Fashion Trend ini adalah salah satu program daripada 14 chapter yang kita punya, yaitu Jakarta Chapter. Ya, jadi supaya orang ini juga tahu gitu, ngapain sih repot-repot semua pihak bikin trend fashion atau pameran tentang trend fashion. Itu ke satu. Yang keduanya adalah bahwa Jakarta Fashion Trend sama juga seperti Surabaya Fashion Trend dan Bandung Fashion Trend juga itu diadakan bersama oleh Indonesia Fashion Chamber pada chapternya masing-masing. Jakarta Fashion Trend chapter Jakarta memiliki PR ya dari Erika untuk membuat satu saya mesti ceritanya mungkin dari awal ya tapi enggak ini. Jakarta Fashion Trend seharusnya para anggotanya yang memamerkan hasil ini itu harus menggambarkan Fashion Trend 2024-2025. Jadi kalau misalnya rekan media mungkin melihat sesuatu, waduh ini kayaknya tahun 70-an banget. Itu bisa dipertanyakan atau langsung ditanyakan oleh ke desainernya untuk memberikan pencerahan. Kenapa sih tren 2024-2025 ini ternyata kok ada unsur tujuannya misalnya? Itu kedua. Yang ketiganya bahwa ajang ini digunakan diperuntukkan bagi anggota IEC dan brand owner lainnya di luar IEC untuk dirancang mengeluarkan koleksi terbarunya setiap tahun. Ya. Karena di Indonesia ada musim hujan sama musim kemarau, jadi mungkin kita nggak ada koleksi yang disebut spring summer fall winter. Jadi sepanjang tahun kita koleksinya mungkin ada hanya sedikit perubahan. Jadi PR-nya untuk Jakarta Chapter itu adalah JFT. Kenapa kita membuat JFT? Karena kita harus memiliki satu wadah ekspresi yang dimana hasil karya para desainer ini yang akan dijual ke konsumen untuk dikonsumsi, dinikmati dan diikuti. Ya, bagaimana desainer bekerja keras punya industrinya masing-masing. Indonesia Fashion Chamber itu adalah asosiasi desainer yang desainernya itu punya usaha. Ya, jadi bukan desainer yang punya usaha, tapi di belakang mereka itu ada karyawan. Jadi mari saya sebagai wakil dari asosiasi mengimbau bahwa produk desainer Indonesia itu adalah baik dan bisa dikonsumsi dengan baik dan awet pula dan harganya bisa digoyang juga. Apalagi kalau anda sekalian mengenal desainer ini secara pribadi. Saya pikir itu aja karena yang lain masih ada di sini kesempatan untuk yang lain untuk bicara. Kalau enggak saya dari sampai
dan sore. Terima kasih. Terima kasih Mas Bunda, mohon tepuk tangannya kepada Bapak Ibu Bayani. Baik, selanjutnya di sesi satu ini kita ada Ibu Erika Abianto. Ibu cantik banget, Masya Allah. Ibu selaku local chair AFC Jakarta Chapter nih. Mbak Erika biasa saya sebut. Pada JFT tahun ini, seperti apa sih kira-kira konsepnya dan apa yang istimewa di JFT 2024 kali ini? Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sebelumnya ingin perkenalkan lagi saya sebagai Kak Bianto. Saya adalah Chairwoman UMKM Jakarta. Tahun 2024 ini Jakarta Congress mengangkat tema Cyber Solid. Cyber Solid ini digagas oleh Tuan Toha dan kami juga memiliki leader kopi-kopi dan kopi. Ya ini kopi-kopi sebagai leader untuk acara ini. Tahun ini tema yang kami angkat adalah memajukan antara kecepatan digital yang memenuhi kualitas dan berbasis lagi semuanya juga akses utilize dan itu dituangkan bagaimana emasnya sebagai media dan media panggilan digital. Jadi dan kain atau aksesoris budaya Indonesia. Jadi adalah sebuah kejuaraan menjadi satu tampilan yang out of box, sedikit futuristik tapi portable. Jadi harus bisa digunakan dengan sehari-hari. Itu yang jadi konsepnya. Kemudian yang membuat perbedaan ya dari tahun sebelumnya. Jadi tentunya adalah lokasi. Mungkin kalau teman-teman sudah mengikuti tampilan dari awal, saat ini adalah pertama kali adalah kami mengadakan jadi saya sebagai salah satu di lokal yang sangat mendukung berbagai produk lokal menuju ke global. Jadi kami sangat terima kasih kepada Kaitan sudah berkolaborasi dan juga kami bekerjasama dengan kami ini dengan kantor perwakilan Indonesia. Beberapa di antaranya ada yang di bagian timur Indonesia yang di Sulawesi dan Buton. Ini merupakan sebuah stand yang saat ini adalah yang pertama yang kami menuju berkenalan dengan teman-teman dari Indonesia Timur untuk bisa hadir di Jakarta. Baik, terima kasih Ibu Erika untuk penjelasannya. Oke, mungkin setelah apa yang sudah dijelaskan tadi oleh Ibu Erika, pastinya di tahun 2024 JFT kali ini ada tema yang diusung. Ini seru sekali ya. Mungkin bisa kita langsung saja sesi bersama dengan Bapak Iwan Toha selaku konseptor dari Cyber Solid. Oke, Mas Iwan, sehat ya Mas? Alhamdulillah sehat. Oke, Cyber Solid banget ini gayanya ya. Oke, Mas Iwan, saya mau tanya nih. Di JFT tahun ini mengusung tema Cyber Solid. Apa sih Mas dari tema tersebut? Tentunya masih berkaitan dengan konsep dari awal dan juga gambaran koleksi yang akan ditampilkan. Bisa dijelaskan Mas? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam toleransi. Saya Iwan Toha, edaannya Indian Cherry Hotel, usia Alpha November, Ringo Hotel, Hotel Alpha. Jangan salah tulisnya nanti ya. Saya anggota Indonesian Fashion Chamber, gabung 2018. Nah, alhamdulillah pada acara Jakarta Fashion Trend 2024 ini saya dipercaya oleh panitia untuk membuat konsep seperti itu, dan beberapa bulan yang lalu kami bikin kayak gitu brainstorming, dan konsepnya adalah cyber solid. Cyber definisi dari dua kata, cyber dan solid. Solid itu dari kata eksotis seperti itu. Dan juga inspirasinya adalah pertama, alhamdulillah dengan bangga kami menginformasikan bahwa setiap tahun Indonesian Fashion Chamber itu merilis buku tren mode, dan juga karena saya seorang dosen tren forecasting seperti itu, jadi buku tren mode yang 2023 dan 24 adalah namanya Resilient, judulnya Resilience. Terus dalam Resilience tersebut ada cyber, ya, ada tema cyber seperti itu.
dan juga itu yang menjadi inspirasi bagi kami untuk membuat konsep Cybersotic ini. Dan juga saya yang mungkin bisa saya ingatkan, kata cyber itu berasal dari dekade tahun 90-an saat berawalnya information teknologi marak dan juga gaya hidup MTV, Channel, terus juga beberapa girl band atau boy band seperti TLC, terus juga yang lain-lain lah seperti itu. Dan itu yang memberikan inspirasi pada kami. Kenapa 90-an? Karena menurut pendapat kami dari Resilience dan Innovation Center ada kejenuhan terhadap mode 80-an. Jadi sekarang kembalinya mode 90-an. Dan juga setelah itu yang mode 90-an itu salah satunya adalah cyber. Nah, kenapa pakai exotic atau berasal dari kata exotic? Karena salah satu idealisme dari Vision Chamber adalah itu, salah satunya adalah kami mendukung sustainability awareness atau sustainability issue, yang mana salah satunya adalah melestarikan wastra atau yang kain tradisional Indonesia. Dan contohnya saya hari ini memakai lurik, juga memakai ikat, ada yang juga memakai bahan batik dan yang lain-lain seperti itu. Jadi Cybersotic adalah memakai traditional clothes of Indonesia atau wastra di twist atau diimplementasikan dengan gaya modern, terinspirasi dari information technology pada dekade tahun 90-an atau tahun 90-an. Dan seperti itulah konsepnya. Dan jangan lupa, karena saya mantan fashion editor, ya tulisnya pergelaran ya, bukan pagelaran. Tulisnya pergelaran ya, gelar pakai imbuhan pergelaran ya. Terima kasih, saya kembalikan ke diskusi. Terima kasih Mas Iwan. Pergelaran ya Mas ya, tepuk tangan dong, luar biasa ya. Baik, di sesi pertama ini selanjutnya kita ada Ibu Pangesti R. Budiman. Ibu selaku Project Manager Corporate Communication Sarina. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Baik, saya ada pertanyaan nih buat Ibu ya. Di kali pertama ini, Sarina berkolaborasi dengan AFC. Sebagai tuan rumah dalam kegiatan fashion show yang mengusung tren, bagaimana Sarina merespon kerjasama perdana ini? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, swastiastu, salam kebajikan, salam kreatif, nama budaya dan salam sehat. Mbak, saya mewakili Sarina hari ini mengucapkan selamat datang ke sebuah ruang yang sangat istimewa di lantai 6. Ini baru kami buka lagi mungkin sekitar hampir 2 bulan ya. Dan ini adalah sebuah ruangan yang punya nilai sejarah sehingga kami menamakannya sebagai ruang Soekarno. Dan kalau lihat, ini kita sedikit ya, saya lihat warnanya ini yang hijau di stasiun itu, karena kita lagi ada di acara fashion. Ini adalah salah satu warna yang sering oleh Bung Karno dipakai untuk membuat jasnya, gitu ya. Jadi warnanya selain biru dan hitam itu standar gitu, Mas Iwan ya. Itu banyak juga punya jas warna ini. Jadi waktu kita mau mengecarnya, kita pikir kita harus ada satu yang identik dengan beliau. Satu lagi yang identik dengan beliau, walaupun beliau itu sangat bangga dengan Indonesia, kita hampir atau dibilang cukup jarang melihat dia memakai wastra lokal yang plek-plek dipakai. Tetapi beliau juga lah yang bersama beberapa maestro, salah satunya Pak Bodik Swan, itu membuat batik batik Soekarno atau batik Indonesia yang menggabungkan beberapa motif dari Nusantara sehingga menggambarkan bahwa kita adalah sebuah bangsa yang bersatu. Nah, bicara tentang tadi pertanyaannya, bagaimana Sarina merespons ini? Karena kami memang memiliki mandat dari pemerintah langsung untuk menjadi panggung karya Nusantara yang akan memamerkan karya-karya anak bangsa. Dan kita harus sangat bangga dengan Indonesia. Maka kolaborasi JFP yang jelas-jelas akan memaparkan kepada masyarakat luas tentang tren fashion, tentu kita sambut dengan sangat gembira ya. Kenapa? Karena tadi panggilan saya kan Mas Ucin ya. Saya ini kayak reuni sebenarnya.
saya sering ketemu Erika di kantor, Mas Jun, Mas Luna kalau lagi mau Jakarta Fashion Week gitu ya. Nah jadi tadi kan Mas Jun udah bilang dia hari ini pakai pakai semuanya ya, ada luring, ada apa. Terus sebenarnya kalau ada question pertanyaan tuh apa yang ada terus di Mas Jun gitu, Mas Jun bisa jawab nggak? Dasi kupu-kupu, dasi kupu-kupu belum bukan. Nah, wasra itu adalah sesuatu yang harus dilestarikan gitu ya, dan diimplementasikan. Tadi Erika bilang harus wearable gitu ya. Ini menjadi satu hal yang kita tahu bahwa wasra Indonesia itu adalah aset yang luar biasa. Tetapi pada saat yang sama, wasra itu tidak hadir tanpa masalah dalam tanda petik. Artinya ketika dia diproduksi secara SDW, secara tradisionalnya kita senang banget, tetapi misalnya tenun mungkin agak terlalu berat kalau misalnya dijadikan sesuatu. Kita mau jalan kemana nih? Mau membuat modifikasinya apakah menggunakan benang yang berbeda atau apa? Nah itu semuanya dalam tanda petik tanggung jawabnya ada di mereka-mereka yang ada di industri fashion. Itu satu, sehingga kemudian juga kita memerlukan juga acuan tren ya. Kalau berapa yang Mas Luna, kita sama-sama, saya ikut Mas Luna sama-sama bikin panduan tren waktu masih ada background waktu itu ya. Di situ saya belajar banyak bahwa di luar sana tren seluruh dunia itu bisa berputar dan bergulir setiap tahun akan datang. Tetapi kita di Indonesia dengan kekayaan wasra tadi yang disebutkan oleh Mas Luna itu punya banyak kekayaan sekaligus challenge yang mesti kita pikirin, apalagi musimnya cuma musim panas sama musim hujan. Gimana caranya kita tetap bisa up to date dengan yang ada di luar. Nanti keluarnya bulan apa gitu, tadi Mas Luna bilang kalau yang keluar dari luar gitu ya, tahunnya apa segala macam. Tetapi kita juga harus cover dengan apa yang terjadi di tanah air. Jadi itu saya rasa tadi yang udah dijelasin sama Mas Iwan Toha bahwa ada perputaran gaya lagi karena itu sudah jenuh dengan fashion 80-an, ada cyber, dan kita akhir-akhir ini situasi tahun politik sedang cukup hangat gitu ya. Hangat tadi itu bilang hangat tuh terus kan berarti yang namanya cyberan, elektronik, internet, medsos semuanya tuh spiking gitu, sehingga kayaknya ketika kita melihat ini kolaborasinya di bulan Januari ya acaranya gitu. Udah menjelang ke tahun ke pemilihan di Februari, rasanya kok cocok. Jadi memang ini udah jodoh gitu untuk bagi kita Sarinah dan IFC untuk menggelar acara ini. Hopefully semuanya berjalan lancar, dan teman-teman wartawan, aku bereditor fashion ya, saya bekas pepret, jadi saya senang banget dibilangin tulisnya pergelaran. Jadi mungkin teman-teman baik yang dari tahun 93 maupun yang baru-baru tentunya hari ini saya rasa akan, kita dulu punya istilah pulang ke kantor dengan otak yang kenyang, karena kita punya banyak sekali informasi tentang fashion yang mungkin berbeda dengan hanya sekadar mengulas sebuah fashion show. Tapi ini adalah sebuah gelaran yang sangat penting, karena sepanjang tahun ke depan, walaupun nanti ada tren 2025 yang menurut Mas Luna akan keluar bulan Maret ya, Mas Luna ya, lupa 2025 lagi siapin gitu. Kita akan melihat selama beberapa bulan ke depan, dan pasti ada irisannya sih ya, kalau nggak salah ya, dari yang 2024 ke 2025 pasti akan ada irisannya. Sesuatu yang saya yakin sekali akan sangat exciting, sangat menarik, karena memang yang udah jago-jago begitu sih Mbak, itu memang selalu seru gitu. Terima kasih Ibu untuk penjelasannya. Baik, kemudian selanjutnya di sesi terakhir pertama ini ada Ibu Rahayu yang mewakili kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara ya Ibu ya. Oke, saya mau sedikit pertanyaan. Jauh-jauh dari Jakarta, terima kasih Ibu. Di Fashion Show GFT kali ini adanya kolaborasi antara desainer dengan pengrajin daerah binaan kantor perwakilan Bank Indonesia. Mungkin Ibu bisa menjelaskan mungkin desainer yang tampil atau berapa koleksi, atau mungkin apa sih yang diusung untuk mendukung kegiatan ini? Baik, terima kasih Mbak untuk kesempatannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, rekan-rekan media. Tadi sudah disampaikan bahwa saya Hani dari Kantor Perwakilan Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara, jauh-jauh ya dari Sulawesi. Nah, sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih untuk kesempatannya kepada penyelenggara event ini, yaitu Indonesia Fashion Chamber. Hari ini juga kami di sini di kawasan salah satu desainer kecil, yaitu mungkin dengan Bapak Ujula Haji. Nah, di sini kami mencoba untuk mempromosikan teman-teman dari Sulawesi Tenggara. Nah, teman-teman dari Sulawesi Tenggara sebenarnya tidak kalah juga dengan teman-teman dari daerah lain. Nah, di sini kami bekerja sama dengan desainer lokal dari Sulawesi Tenggara yang kami juga sudah cukup potensial untuk mendesain teman-teman masyarakat Sumatera. Nah, di sini izin mungkin bisa kita panggil ya, Ibu Eka. Ini senior saya gitu kan, Mas Vinyo Rahadi. Kami persilakan untuk naik ke atas ke panggung untuk bisa menjelaskan dari sesi yang akan ditampilkan di fashion show kali ini ya. Baik, kami persilakan Mas Vinyo. Tadi sedikit diceritakan kan kalau salah satunya pernah berkolaborasi dengan Mas Vinyo juga di KPW Sulawesi Tenggara. Tapi ini kami panggil karena Mas Vinyo ini spesial hari ini karena mewakili juga dari Dekran Nasdem Buton Tengah, betul ya Mas Vinyo ya? Betul. Ya, bisa dijelaskan kembali Ibu? Mbak Iwaya lah. Iya, kalau saya di sini sebagai pendengar aja. Sama itu kali ini kami bersama dengan desainer lokal udah juga mungkin ada dari depan kita dari tadi di depan sana sih. Oke. Nanti yang dan Tiah Daya kedua-duanya merupakan desainer dari Sulawesi Tenggara. Mungkin kalau untuk tenunnya sendiri, kami di Sulawesi Tenggara itu juga ada beberapa tenun yang kami di sana kan daerah kepulauan. Nah, di sini kami menampilkan tenun Masalili dari Kabupaten Laha, kemudian dari Wakatobi. Mungkin ini sudah rekan-rekan media sudah sangat familiar karena merupakan salah satu desa wisata salah satu desa wisata di Sulawesi Tenggara, dan juga dari Buton Tengah. Nah, kalau untuk konsep desainnya mungkin nanti yang lebih jelas bisa dengan desainernya ya Mbak. Tapi kalau secara umum sih konsep desainnya itu mengusung juga tema yaitu cyber selfie, dan setelah melihat hasil olahan dari desainer itu, nah ternyata mungkin tenun-tenun itu juga bisa bisa lebih fleksibel gitu, tidak mungkin kan kita sebagai orang itu bahwa itu yang agak atau nanti perwakilan saya juga didesain dengan perkembangan tersendiri seperti cyber selfie ini mungkin ada tema-tema teknologi konsultan seperti itu dan juga warna-warna elektrik seperti itu, dan ternyata saya lihat juga oke gitu desain hasil desainnya seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Rahayu. Spesial untuk di sesi pertama ini kami memanggil kepada Mas Vinyo Rahadi yang mewakili Dekran Nasdem Buton Tengah, Mas. Mungkin bisa dijelaskan Mas di GFT di tahun 2024 kali ini apa sih koleksinya akan Mas Vinyo tampilkan nanti, dan mungkin mengusung tema atau inspirasinya seperti apa, bisa dijelaskan. Terima kasih Mas. Oh, nggak usah Mbak. Nanti aku mobil kok. Di sini kalau saya mewakili kali ini mewakili Dekran Nasdem Buton Tengah, kebetulan di sini ada Pak Kepala Dinas Dekran Nasdem Buton Tengah, kita siapa ya? Ya, insya Allah nanti juga Ibu dan Bapak Bupatinya akan hadir. Jadi saya melihat bahwa seperti yang disampaikan oleh Mbak Ayu tadi dari BDI Sutra, ini kan tidak hanya BDI Sutra, ada BDI Nasional, ada BDI Kediri, ada BDI Jogja. Nah, ini adalah semangat daripada Bank Indonesia di dalam mengangkat pasca di areanya ya. Jadi dari sini yang lebih penting lagi adalah bahwa mereka masing-masing di daerah itu sudah mampu membina desainer-desainer yang
dari daerah. Nah, ini adalah harapan, tentunya nggak bukan harapan saya dan Bank Indonesia, tapi adalah harapan kita semua bahwa fashion di Indonesia itu tumbuh di seluruh Indonesia. Tidak di kota besar saja seperti Jakarta dan lain-lain kota besar, tapi itu sekarang sesuai dengan misi dan visinya daripada Indonesia Fashion Chamber. Indonesia Fashion Chamber adalah akan mengangkat fashion di Indonesia. Jadi tidak berbicara daripada kota-kota saja. Kemudian saya kali ini mewakili dengan Nasda Tengah. Ini luar biasa bahwa tidak hanya Bank Indonesia, tapi di daerah juga Nasda, beberapa daerah Nasda, terutama adalah daerah Nasda Tengah kali ini akan desainer-desainernya. Ini ada saya mewakili, saya lupa saya mewakili daerah Nasda yang 12 itu tentunya adalah menggunakan teknologi yang dibina oleh daerah Nasda Tengah. Terima kasih Mas Wisnu, kita nantikan nanti ya koleksi Mas Wisnu yang akan menampilkan hari ini. Tentunya kepada media untuk sesi tanya jawab nanti kita akhiri setelah sesi foto bersama ya. Mungkin kita bisa foto bersama terlebih dahulu kepada Mas Wisnu, Mas Nina, Mbak Erika, Mas Iwan dan kepada Mbak Vivi. Kita mungkin bisa sesi foto bersama terlebih dahulu. Sebelum ini, setelah ini kita akan lanjutkan sesi kedua. Mungkin saya nanti sedikit minta Mas Wisnu tetap di tempat ya Mas. Oke. Silakan teman-teman media mengabadikan momen untuk foto bersama di sesi pertama kali ini. Baik, kami ucapkan terima